Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-8. Yang dimana pada episode sebelumnya, setelah bayangan iblis dihancurkan, Xiaoyan membebaskan ribuan jiwa yang selama ini diperbudak. Melihat hal itu, jiwa-jiwa tersebut tidak langsung pergi, melainkan berlutut sebagai bentuk terima kasih. Lalu mengorbankan diri mereka menjadi jiwa origin energi jiwa paling murni untuk membantu Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menyerap kekuatan tersebut dan merasakan peningkatan besar pada kekuatan jiwanya, meskipun ia belum bisa memurnikannya sepenuhnya. Setelah ruang dimensi runtuh, ia kembali ke dunia nyata bersama Yueru dan Qingyuan. Di sisi lain, mereka segera menuju keluarga Yue. Xiaoyan menemukan bahwa keluarga itu sedang dalam kondisi genting dan penuh intrik. Saat bertemu kepala keluarga Yueyu, terungkap bahwa ia sekarat akibat api 9 meter yang menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Melihat hal itu, Xiaoyan langsung menggunakan roh api miliknya untuk masuk ke dalam tubuh Yueyu dan membakar racun tersebut secara perlahan dengan kontrol ekstrim. Prosesnya sangat berbahaya, namun berhasil. Tak lama setelah itu, racun api berhasil diusir sepenuhnya dan Yueyu akhirnya sembuh. Yueru pun menangis bahagia karena hasil jerih payahnya selama ini berhasil dibayarkan, sementara Xiaoyan bersiap meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. UR, lihat dirimu. Kau sudah tumbuh menjadi gadis muda yang anggun dan berpendidikan, tapi kenapa masih menangis terseduh-seduh seperti anak kecil begitu? Apa kau tidak takut ditertawakan oleh tamu kita? Seloroh Yueyu dengan tawa yang menggelegar. Kegembiraan Yueyu tak terbendung. Penyakit tersembunyi yang selama bertahun-tahun merantai kekuatannya kini telah sirna sepenuhnya. Ia tahu betul, selama masa-masa kelam itu, putri kesayangannya telah menguras air mata dan tenaga, berkeliling mencari tabib ke segala penjuru demi kesembuhannya. Dan hari ini, mukjizat itu berdiri tepat di hadapan mereka. Yueyu mendekap putrinya, membiarkan tangis haru itu tumpah sejenak di dadanya, lalu berbisik lembut, "Sudah, berhentilah menangis. Kau harus ingat Xiaoyan telah mencurahkan seluruh tenaga mental dan kekuatan jiwanya demi merawatku. Dia pasti sangat kelelahan sekarang. Bukannya seharusnya kau segera mengantarnya untuk beristirahat?" Yueru tersentak. Kesadarannya kembali seketika. Ia baru menyadari bahwa Xiaoyan masih berdiri di dalam ruangan itu, menyaksikan adegan emosionalnya dengan sangat jelas. Itu artinya, cara dia menangis bombay dan bermanja-manja pada ayahnya telah ditonton habis oleh pemuda itu. Memalukan sekali. Wajah Yueru seketika memerah padam hingga ke telinga. Rasanya ia ingin sekali menemukan celah di lantai dan bersembunyi di dalamnya selamanya. "Ayo, aku akan mengantarmu turun untuk beristirahat," ucap Yueru dengan suara kecil menahan malu. Sebelum pergi, ia sempat menatap ayahnya dengan tajam, sebuah isyarat agar ayahnya yang baru pulih tidak banyak bicara, lalu membuka pintu dan mengajak Xiaoyan keluar. Yueru kini telah mencapai usia ideal untuk menikah. Selama ini waktunya habis tersita oleh kecemasan akan luka ayahnya, sehingga ia tak pernah sempat memikirkan urusan asmara. Namun sekarang, setelah beban itu terangkat, pikirannya mulai melayang ke arah lain. Pemuda di sampingnya ini bukan hanya penyelamat keluarganya, tetapi juga seorang alkemis kelas 1 tingkat di sekaligus Dou di bintang 3. Sosok sesempurna ini membuat jantung Yueru berdebar kencang seperti rusa yang berlarian. Di antara teman sebaya yang ia kenal, hampir tidak ada yang bisa membuat hatinya tergerak sehebat ini. "Kita sudah sampai. Sebaiknya kau beristirahat dengan nyaman di sini. Nanti saat waktu makan tiba, aku sendiri yang akan datang memanggilmu. Aku pergi dulu agar tidak mengganggu istirahatmu," ucap Yueru dengan lembut sebelum mengundurkan diri dari kamar luas yang ia siapkan khusus untuk Xiaoyan. Xiaoyan menatap punggung Yueru yang perlahan menjauh, lalu tanpa membuang waktu, ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan jatuh terlelap. Kelelahan yang ia tumpuk selama beberapa hari terakhir benar-benar luar biasa. Baik fisik maupun kekuatan jiwanya membutuhkan pemulihan total.
Keesokan paginya, sinar matahari pertama menembus jendela, menyinari wajah Xiaoyan. Ia bangkit dan meregangkan otot-ototnya yang kaku. Setelah istirahat semalam, ia merasa segar dan siap untuk melakukan pengasingan mandiri hari ini. Ia segera melangkah keluar menuju aula utama untuk menemui kepala keluarga. 小姐，赤火前来复命。今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包。 Namun, suasana di aula utama justru sedang mencekam. Ketua klan, ampuni nyawa hamba. Semua ini bukan atas kemauan hamba. Hamba diperintah oleh tetua ketiga. Hamba benar-benar dijebak. Teriak seorang pria bertubuh pendek yang berlutut gemetar di lantai aula. Tetua ketiga, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Suara Yueyu terdengar dingin dan menusuk. Saya mengaku bersalah, sahut lelaki tua yang dikenal sebagai tetua ketiga itu. Ia menyadari bukti di hadapannya sudah tak terbantahkan. Ia juga tahu betul betapa kejamnya metode Yueyu saat pria itu masih di masa jayanya. Beberapa tahun terakhir ini, saat penyakitku kambuh dan kekuatanku melemah, kau pikir aku buta? Aku tahu semua perbuatan baik yang kau lakukan di belakang punggungku, desis Yueyu. Sekarang penyakitku sudah sembuh, saatnya aku membersihkan dan menata kembali keluarga Yue. Seketika, aura dahsyat dari puncak Daudi Bintang 5 meledak dari tubuh Yueyu, menekan seluruh orang yang ada di dalam aula hingga mereka sulit bernapas. Kemarilah, bawa mereka pergi dan tangani sesuai aturan keras keluarga. Perintah Yueyu tegas. Para pengkhianat itu memang pantas mendapatkan hukuman mati. Di ruang dewan, orang-orang kepercayaan Yueyu mengangguk setuju. Membuang duri dalam daging adalah langkah terbaik untuk menjaga reputasi keluarga. 饶命！小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶。是。 Xiaoyan, teman kecil, kau sudah bangun. Wajah Yueyu yang tadinya penuh amarah seketika melunak dan berubah hangat saat melihat Xiaoyan masuk. Ia tersenyum penuh kasih menyadari bahwa putrinya memiliki perasaan khusus pada pemuda ini, dan sebagai ayah, ia berniat memberikan dukungan penuh. Ketua klan, Anda terlalu sopan. Setelah kejadian kemarin, saya samar-samar merasakan tanda-tanda akan adanya terobosan, breakthrough. Jadi, tujuan saya ke sini sebenarnya ingin meminjam ruang kultivasi keluarga yang tenang untuk menyendiri. Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinju dengan hormat. Mau terobosan, itu kabar luar biasa. Tentu saja tidak masalah. Tawa Yueyu pecah dengan riang. Baginya, membantu Xiaoyan adalah investasi masa depan yang paling berharga. Terobosan adalah kesempatan yang datang tiba-tiba, jadi saya rasa tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, lanjut Xiaoyan. Yuer, kenapa kau masih diam di sana? Cepat antar Xiaoyan ke tempat kultivasi yang paling terpencil dan aman, perintah Yueyu kepada putrinya. Ia melihat Yueru hanya berdiri melamun, menatap Xiaoyan dengan mata yang hampir tak berkedip. Yueyu menghela napas dalam hati sambil tersenyum. Anak gadis kalau sudah jatuh cinta memang susah ditahan. Berjalan di jalan setapak yang sunyi, Xiaoyan memperhatikan Yueru yang berjalan di depannya. Gadis itu mengenakan gaun putri yang anggun dan tampak sangat cantik. Jelas sekali ia telah berdandan dengan sangat teliti pagi ini. Melihat gerak-geriknya yang sedikit gugup, Xiaoyan bertanya, "Nona Yue, apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Bukan apa-apa. Aku hanya sangat senang ayahku sudah sembuh, tapi..." Yueru menjawab dengan gugup dan tidak nyambung. Ia teringat wejangan ayahnya semalam bahwa cinta harus diperjuangkan. Ayahnya bahkan menilai Xiaoyan sebagai sosok dengan potensi hebat yang sangat sulit ditemukan. Tapi bayangan gadis yang dibawa Xiaoyan, Xing Yuan, terus membayangi pikirannya. Kita hampir sampai, ucap Yueru buru-buru mengalihkan pembicaraan. Tadi pagi aku sempat menengok gadis yang bersamamu. Kekuatan jiwanya memang sangat terkuras, jadi dia butuh istirahat lebih lama. Selama kau dalam pengasingan, aku berjanji akan merawatnya dengan baik, kau bisa tenang. Jika demikian, terima kasih banyak Nona Yue, sahut Xiaoyan sambil menatap pintu batu sederhana di ujung jalan. Saat Xiaoyan hendak melangkah masuk ke balik pintu batu, Yueru tiba-tiba mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Hei Xiaoyan, apakah gadis itu adalah istrimu?" Langkah Xiaoyan terhenti sejenak. Akhirnya, terdengar suara malas dari balik pintu yang mulai tertutup. Dia bisa dianggap sebagai adik perempuanku.
adik perempuan? Mendengar jawaban itu, keputusasaan yang tadinya menggelayuti hati Yueru lenyap seketika, digantikan oleh binar haru di sudut matanya. Dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, ia berbisik, "Aku sudah memutuskan, karena kau menyelamatkan ayahku, aku akan menikahimu. Bahkan jika harus menjadi istri kedua pun, aku rela. Xiaoyan, kau tidak akan bisa lari dariku." "Terima kasih, Xiaoyan," ucapnya lagi dengan penuh perasaan sebelum meninggalkan jalan setapak itu. Ia segera berbalik dan memberikan perintah tegas kepada para penjaga, "Sampaikan perintah ini. Tidak boleh ada satupun orang yang berani mengganggu ruang kultivasi ini, dan pastikan gadis teman Xiaoyan dirawat dengan fasilitas terbaik." Xiaoyan melangkah masuk menyusuri lorong panjang di balik pintu batu yang dingin, sama sekali tidak menyadari gejolak emosi yang sedang berkecamuk di hati Yueru di luar sana. Fokus utamanya saat ini adalah masa jiwa origin yang tersimpan di lautan jiwanya. Tak lama kemudian, sebuah ruang kultivasi yang luas terbuka di hadapannya, lengkap dengan undakan batu dan platform meditasi yang tampak sangat terawat dan bersih. Sebagai petualang yang telah melewati ribuan pertarungan hidup dan mati, di benua Qi bertarung, kewaspadaan Xiaoyan telah mendarah daging. Ia tidak langsung duduk. Sebaliknya, ia memasang segel Qi pertempuran yang berlapis di pintu masuk untuk memastikan tidak ada gangguan sekecil apapun. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ia mengelus cincin kuno di jarinya. "Guru besar, apakah tempat ini sudah cukup aman?" tanya Xiaoyan lembut. Raja Naga Emas melayang keluar dari cincin, sosoknya yang agung berdiri di hadapan Xiaoyan. Tidak buruk. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar adalah kunci untuk bertahan hidup," pujinya. Ia kemudian menyarankan Xiaoyan untuk memprioritaskan pemurnian jiwa origin sebelum mempelajari teknik Dou agar fondasi jiwanya menjadi sangat stabil. Xiaoyan segera duduk bersila dan mulai memacu kekuatan jiwanya. Perlahan gugusan cahaya putih susu mulai melayang keluar dari dahi Xiaoyan, berkumpul dan memadat tepat di hadapannya. Meskipun energi ini sudah tersimpan di tubuhnya, melepaskannya kembali ke dunia nyata membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Harta surgawi memang memilih tuannya. Tampaknya kau dan jiwa origin ini memiliki kecocokan yang luar biasa, komentar Raja Naga Emas dengan nada puas. Begitu bola cahaya itu memadat sempurna, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Saat bersentuhan, ia merasakan gelombang kekuatan jiwa yang sangat murni meresap masuk, membuat titik di tengah alisnya berdenyut hangat. Namun, Raja Naga Emas segera memperingatkan, "Sucikanlah dengan api sucimu. Masih ada residu emosi negatif dari pemilik asli jiwa-jiwa ini yang harus disingkirkan." Xiaoyan segera memanggil Xiaoyi. Seketika, api putih susu dengan suhu yang sanggup melelehkan baja menyelimuti bola cahaya tersebut. Api iblis teratai pemurnian bekerja dengan ajaib, membakar habis setiap noda dan kotoran emosional, hingga yang tersisa hanyalah kristal energi yang bening dan padat. Proses pemurnian ini memakan waktu berjam-jam, namun hasilnya sebanding. Kekuatan murni di dalamnya kini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Setelah semuanya siap, Xiaoyan melepaskan sosok humanoid dari dahinya, sebuah manifestasi jiwa yang identik dengan dirinya sendiri. Sosok jiwa itu duduk berhadapan dengan kristal jiwa origin dan mulai menghisap energi tersebut dengan daya hisap yang kuat. Selama 20 hari berikutnya, ruangan batu itu saksi bisu transformasi besar. Lapisan kristal di permukaan jiwa Xiaoyan tumbuh semakin padat dan berkilau. Tepat di hari ke-20, sisa energi terakhir tersedot masuk. Kini di dalam ruangan sunyi itu berdiri dua Xiaoyan yang benar-benar identik. Dari penampilan, aura hingga getaran energinya, tidak ada perbedaan sedikit pun antara tubuh asli dan klon tersebut. "Berhasil," seru Xiaoyan dengan kegembiraan yang meluap. Raja Naga Emas menjelaskan dengan bangga, jiwa alam kaisar memiliki 4 tingkatan: fana, abadi, suci, dan kesempurnaan. Sekarang, kau telah resmi mencapai alam kaisar fana. Dengan kekuatan ini, jiwamu setara dengan Dou di bintang 5. Ia menambahkan bahwa klon jiwa ini adalah kartu as baru bagi Xiaoyan. Klon ini memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya dan akan terus berkembang. Namun, ada peringatan keras. Kalian berbagi nasib yang sama. Jika klon ini terluka parah, dampaknya akan kembali padamu dengan kekuatan yang berlipat ganda
secara geometris. Xiaoyan mengangguk paham, merencanakan penggunaan klon ini sebagai serangan kejutan. Namun, kejutan lain datang dari tubuhnya sendiri. Raja Naga Emas menatapnya dengan heran. "Coba perhatikan auramu." Xiaoyan tertegun. Ternyata proses penyerapan energi murni tersebut telah mendorong kekuatannya melampaui ekspektasi. Ia kini berada di puncak Do di bintang 3 tahap awal, hanya selisih tipis untuk menembus tahap menengah. "Ini adalah hasil dari pertarungan bertubi-tubimu melawan ahli di atas levelmu," ujar sang guru. Setelah urusan kekuatan dasar selesai, Xiaoyan menatap dengan seringai pada 2 gulungan di tangan Raja Naga Emas. "Guru besar, bukankah ini saatnya? Di benua yang penuh monster ini, teknik peringkat surga saja tidak cukup bagiku." Raja Naga Emas tertawa, memahami ambisi muridnya. Ia melemparkan sebuah gulungan kuno yang memancarkan aura luar biasa. Xiaoyan menangkapnya dengan sigap, dan jantungnya berdegup kencang saat membaca judul di permukaannya. "Teknik Dao tingkat rendah, peringkat abadi." Seruan Xiaoyan bergema di seluruh ruangan batu yang sunyi itu, suaranya memantul di dinding-dinding lembab. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah nama peringkat itu sendiri memiliki berat yang menekan dadanya. Raja Naga Emas menatapnya dengan tatapan serius. Jangan tertipu oleh kemiripan nama antara peringkat surga dan peringkat abadi. Kekuatan sebenarnya dari teknik Do ini berada di dimensi yang sangat berbeda. Jika tingkat surga adalah memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk penggunaan sendiri, maka tingkat abadi adalah melampaui kekuatan itu. Teknik ini mampu menyebabkan energi alam di sekitarmu menjadi stagnan dan membeku, sehingga musuhmu tidak akan bisa meminjam kekuatan langit sedikit pun. Bagi seorang Daudi, kehilangan kemampuan itu sama saja dengan menjadi lumpuh. "Benar," lanjut Raja Naga Emas dengan nada mantap. "Ini adalah teknik yang menggunakan penggaris sebagai medium serangan utamanya, sangat selaras dengan penggaris api surgawi kuno di tanganmu. Namun sebelum kau membukanya, panggil senjatamu terlebih dahulu. Penguasa itu harus ditempa agar mampu menahan beban energi dari teknik ini." Begitu telapak tangan Xiaoyan bersentuhan dengan permukaan gulungan kuno itu, sebuah ledakan dahsyat seolah meledak di dalam pikirannya. Boom! Jiwanya bergetar hebat, pandangannya seketika mengabur dan berputar, hingga dalam sekejap ia mendapati dirinya terseret masuk ke sebuah ruang hampa yang aneh. Ruangan itu tidak luas, kosong melompong, dan sama sekali tidak memiliki tanda-tanda energi kehidupan. Namun di tengah kekosongan itu, berdirilah sesosok pria dengan tangan di belakang punggungnya. Penampilannya sangat biasa, tanpa aura yang mengintimidasi, namun Xiaoyan justru merasa hatinya semakin berat. 守天灵，那里何人胆敢窥视丹城星域？